Aku itu yang menciptakan kalian, kata Allah. Setelah aku ciptakan kalian, aku cukupkan kalian, aku hidupkan kalian dengan nikmatku yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, aku cukupkan untuk kalian. Wa tukhalifuni, tetapi kemudian kalian berkhianat dan berpaling dariku, kata Allah. Wa ta'sini, tidak cukup berpaling, malah kalian bermaksiat kepadaku, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyurna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'duh. Ingkang kula mulyakaken para yai, para sepuh, terkhusus ingkang sami-sami kula mulyakaken Kiai Haji Mas'udi, semoga Allah memanjangkan usia beliau, Allah berikan cahaya hati beliau yang kemudian memberikan manfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Biar adil, saya pakai bahasa Madura. Sebatan kaula muljaki selereipun Kiai Mustafa Kamal, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Firdaus, adalah guru kita bersama, guru mulia kita. Semoga Allah juga memanjangkan usia beliau, Allah berikan kesehatan beliau, tetap tegak lurus dan istiqamah di dalam menegakkan syariat agama Allah, menyebarkan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lembaga ilmu pengetahuan Pondok Pesantren Raudhatul Firdaus. Adik saya Kiai Haji Nasiruddin, semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah sehatkan beliau, Allah gampangkan dakwah beliau, dan senantiasa diberikan keikhlasan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para imam, para sepuh, para jamaah, ibu-ibu majelis ta'lim yang hadir pada malam hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama hadir di tempat yang paling mulia di muka bumi. Masjid adalah tempat paling mulia di muka bumi. Maka jika masuk ke masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Dan sementara tempat yang paling buruk di muka bumi adalah pasarnya. Jika masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Sebab orang-orang yang sedang memasuki masjid Allah, maka bisa dia pastikan dia sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga amal yang sedang kita lakukan malam hari ini menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu sebab sampainya ghayah atau tujuan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima kasih yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk hadir bertemu dengan para guru-guru mulia. Mustahil saya bisa duduk di kursi ini, mustahil saya bisa menyampaikan semua ini. Haram bagi saya jika saya tidak mengambil hikmah dari para guru-guru yang ada di sekitar saya ini.
Tidak baik rasanya jika saya tidak mengambil hikmah dan kebaikan dari saudara-saudara yang hadir di hadapan saya. Sebab kita semuanya adalah manusia yang dirundukan oleh surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya mohon maaf Kiai Mustafa Kamal. Kiai Mustafa Kamal ini sahabat baik saya. Beliau bilang sombong itu tidak boleh, tapi kalau laga boleh. Maka saya pengen tunjukin bahwa saya juga bisa laga. Saya bawa tim saya namanya Zain Mohsin Official. Laga kan? Masih kurang laga Kiai? Nantilah saya tambah itu. Kenapa sekarang saya dakwah lebih banyak di medsos? Karena ini naba, ini berita baru, ini kabar baru yang kalau tidak kita imbangi mungkin lebih banyak mafsadat, mungkin lebih banyak kerusakan dibandingkan dengan maslahat. Maka saya berusaha untuk mengimbangi. Saya dengan tim saya itu 3 bulan yang lalu Kiai mohon izin sudah buat namanya channel Zain Mohsin Official di Facebook. Kemudian hari ini alhamdulillah mulai tadi pagi penonton saya sudah mencapai 1.300.000. Laga belum? Nah, belum laga ya. Nah, nanti saya tambah lagi. Saya tidak bermaksud apa-apa. Sebab saya sudah meniatkan dengan sahabat-sahabat saya bahwa hasil dari ini 50%-nya kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 50%-nya kemana Ustaz? Ika beli rokok nak kan. Membahas teh beri rokok teh syuting bagi saya ini. Hanya syuting TV Kiai, tak bisa Kiai. Sambil ceramah, assalamualaikum, hei teman-teman. Nemu di mah. Nggih Pak nggih. Guyon boten napa-napa nggih Pak nggih. Nggih ne biar anu Pak. Biar agak sehat Pak. Sebenarnya betul kata Ki Nasruddin. Ki Nasruddin ini sebenarnya capek. Saya juga sebenarnya capek mikirin sampean. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya masyarakat Sefe Alina ini beriman dan bertakwa kepada Allah, jika seandainya kampung Jawa Tengah ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jika masyarakat Kalimantan Barat ini beriman dan bertakwa kepada Allah, jika masyarakat Indonesia ini sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, jika seluruh dunia ini sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaikum barakatim minas samai wal ard, maka kata Allah, niscaya akan kami buka pintu barakah langit Allah bukakan, barokah dari bumi Allah keluarkan. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustai itu semuanya. Mereka tidak percaya kepada pertolongan Allah, mereka tidak percaya kepada ampunan Allah, mereka tidak percaya kepada nikmat-nikmat Allah. Maka kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kemudian kami siksa mereka manusia yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, bima kanu yaksibun, atas perilaku dan perbuatan mereka sendiri. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak zalim kepada hambanya. Jika kita berdosa kepada Allah pada malam hari, Allah membentangkan rahmatnya pada malam hari. Jika kita berdosa kepada Allah pada malam hari, Allah membukakan pintu taubatnya pada siang hari. Adakah di antara kita ini termasuk orang-orang yang mencari ampunan Allah? Adakah kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencari rahmat Allah melalui masjid? Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, tidak akan sulit hidup kita, tidak akan menemukan masalah apapun. Contoh sederhana, lihat kiai-kiai muda kita. Kiai Mustafa Kamal masih muda, Kiai Nasruddin masih muda. Mungkin saya lebih tua sedikit, tuaan saya sedikit ya.
Kalau memang tuan saya sedikit Pak Kiai, tidak apa-apa saya duduk di kursi Pak Kiai ya. Ya kalau memang nggak boleh saya turun lagi Kiai. Kalau kita ini sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, sebagaimana yang diceritakan oleh Kiai Nasiruddin tadi, mudah hidup ini. Tidak ada yang sulit dari hidup ini. Kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah, orang yang senang sholat, orang yang senang ibadah kepada Allah, kelihatan dari wajahnya. Wajahnya ceria. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak jelas tanda-tanda dari Allah di wajah mereka yang ahli sujud. Kemudian dalam hal ini Ibnu Umar menakwilkan atau menafsirkan ayat ini, simahum bisa bermakna wajah orang yang senang sujud kepada Allah baik pada siang atau malam hari tampak pucat seperti orang yang sedang sakit-sakitan. Orang yang terbiasa salat dan sujud kepada Allah, yang sujud pada malam hari dalam keadaan orang lain tertidur, tapi dia bangun kemudian datang kepada Allah, bersujud kepada Allah, nampak jelas wajahnya seperti orang yang sedang seperti sakit. Menunjukkan apa? Dia sedang bertakwa kepada Allah. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, bedanya orang yang ahli sujud sama yang bukan ahli sujud di mana? Saya jawab, di jidatnya. Tahu jidat? Dahi. Dari mana bedanya? Kalau yang ahli sujud, tandanya di dahinya putih, memancarkan cahaya. Ketika kita melihat, kita senang. Ketika kita menatap wajahnya, hati kita ingat kepada Allah, bahagia hati kita. Terus yang jarang sujud kok di jidat juga? Sama. Yang jarang sujud tandanya juga di jidat. Tapi beda cekung. Kok bisa cekung Pak Kiai? Karena setiap hari Rabu, Kamis dia pasang nomor. Pasang 68, keluar 86. Astaghfirullahaladzim. Dia tepuk jidatnya. Besok hari Kamis pasang 57, keluar 75. Tepuk jidat lagi. Astaghfirullahaladzim. Salah lagi. Kalau satu minggu dia pasang 3 kali salah, berarti satu minggu dia tepuk jidatnya berapa kali? 3 kali. Sebulan bisa 12 kali dia tepuk jidat. 1 tahun 140 kali dia tepuk jidat. Lama-lama cekung jidatnya. Kiri ngakiri kaki jia. Penakan gula mereka. Coba pagi kira do mantuan nih kok. Lagi pate salim deh. Penakan gula Ustaz Dahlan sami penakan gula. Penakan cuma ki ngudaan menjadiin. Wah, ceng genteng gula mak. Benih senikah. Gula penikah gunung meneng makenga. Ngapunten Bapak lagi. Panjenengan paham Pak? Paham bahasa Santuro? Oh, nih jangan balik tak paham kebele lah. Repot. Enggak, memang begitu Pak Yai Mustafa. Kenapa saya itu senang belajar bahasa? Pesantrennya ke Mustafa ini sekarang sudah banyak bahasa. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Wonten bahasa Mandarin? Beda bahasa Mandarin? Wah. Ni hao ma. Aduh, makin saya podo tokang. Kiai Nasiruddin apa lagi? Kiai Nasiruddin wonten bahasa Inggris nggih? Bahasa Inggris. Pak, kalau memang kita nggak tahu itu mesti nanya, Pak. Dulu gara-gara saya nggak ngerti bahasa kelagaan, saya sering cerita di mana-mana ini biar nggak terulang sama ibu-ibu. Saya diundang Kiai Mustafa, diundang ke Jakarta, diundang pengajian di salah satu hotel termahal di Jakarta. Nah, mulai keluar lagak saya nih. Wah, no Pak, kalau saya ngeliat Kiai Mustafa nggak jadi cerita nanti. Jadi pas menjelang maghrib, pelayan yang bawakan makanan datang bawa kertas.
Silakan dipesan makanannya Pak. Oh, harus dipesan dulu ya? Iya Pak. Silakan dibaca. Pas saya lihat menu makanannya berbahasa Inggris. Dibaca enggak paham, enggak dibaca gengsi. Ya, keluar ilmu lagak saya. Saya naikkan kaki Pak Kiai. Sebentar ya. Oh iya. Padahal kepala saya pusing ini. Ini apa-apaan nama makanan ini? Lama-lama saya ada tulisan mixed vegetable with peanut pasta. Wih. Oh, ini keren makanan ini. Yang ada di bayangan saya pasti makanan terenak di dunia mungkin ini. Mixed vegetable with peanut pasta. Jadi Bapak fix pilih ini? Yes, fix. Nunggu punya tunggu sekitar 5 menit datang, ternyata yang datang itu rojek. Ngutuk hati saya Pak. Wah, gara-gara goblok nggak ketulungan nih gitu. Oh kok ternyata di kampung saya ini harganya cuma 5.000 Pak. Di hotel berbintang Jakarta itu harganya mungkin bisa 150.000. Kebeli rojak kon bun saminten oleh sepolo. Allah Karim. Ini yang membedakan. Yang membedakan apa? Kualitas. Tempat juga menentukan. Kalau orang masuk masjid kualitasnya begini, mahal dia. Malaikat ngincer. Siapa? Orang yang di pinggir jalan. Iyalas salat. Siapa aja ngeri? Lagi pada boleh ngaji. Bu napa nikah? Asa apa sama gula. Jadi kalau ada gula ngocak ke asnari. Coba kiri. Kedi ngaki lah kuat dan idinare. Kau kan suruh tedung mbak narwa. As-salatu khairum minan naum. Si salah kadang si adzan. Kadang-kadang yang salah itu si ngadzan loh Pak. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Wah kebalik Pak. Wah niku kebalik. Wis dibalik no. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Kalau seandainya tidak salah menurut hukum fikih, boleh ditambah sama santrinya ke Mustafa. Kalau sholat subuh jamaah kira-kira tidak mau datang, tambah dengan kalimat yang sholat subuh dapat 200.000. Insya Allah penuh. Jam 1 orang udah nunggu depan pintu. Napa Pak? 200.000 Mas. Loh mergo ini napa? Mergo nggak percaya sama Gusti Allah. Minta langsung kontan. Wong berdoa kok kayak orang makan cabai Pak. Sekali gigit langsung pedes. Berdoa kepada Allah itu, salat sujud kepada Allah. Innallaha yuhibbu mulihina fid du'a. Keren kan? Wah, tambah laga angkor ya. Sesungguhnya Allah itu senang mendengar orang yang berdoa kepada Allah dengan merintih-rintih kepada Allah. Kayak Nasiruddin jam 2 malam bangun. Bangun kenapa? Anak nangis. Kayak Mustafa sami mawon.
Jam 1 Ki Mustafa bangun. Kenapa? Santri ini cowok jembu. Raya itu penyakit lah Pak. Dia penyakitnya santri ya di mana-mana sama. Ki Mustafa pernah jadi santri, Ki Nasruddin pernah jadi santri, Ki Mas Ngudi pernah jadi santri, engkulo sami mawon Pak pernah jadi santri. Jadi santri itu hebat. Jadi santri itu keren, walaupun banyak koreng. Santri itu tahan banting Pak, tahan gak makan 2 hari 2 malam. Modalnya 2.000. 1.000-nya beli teh, 1.000-nya beli teh sisri, 1.000-nya beli proma. Kenapa proma Kiai? Tabu kembung. Santri itu hebat. Nih hasilnya santri. Santri itu insya Allah tidak akan menjadi beban bagi bangsa dan negara, tapi justru santri yang akan mengeluarkan bangsa ini dari beban apapun. Ini siapa aku Pak melolo kan? Beri pesek apa Kiai? Sekali sawer ya lah. Aduh mundang duden naik nyawer. Aduh mundang Ki Mustafa. Petade tanah keselek pandai sampai leso. Ku pada amplop belekah. Pangapunten loh Pak. Kula ini mboten nano Pak. Saya tidak biasa ceramah nerima amplop. Iya, Ustadz Dahlan. Ini panitia, saya ingetin, saya tidak suka ceramah pakai amplop. Ya isinya nggak apa-apa. Ya ini penting saya sampaikan Pak. Maka dunia pesantren itu adalah solusi utama agar bangsa dan negara ini keluar dari persoalan apapun. Santri tidak akan pernah menjadi beban negara. Karena di depan saya ini banyak santri. Maka ibu-ibu jangan khawatir kalau anaknya masuk pondok pesantren, ilmu dunia dapat, ilmu akhirat itu pasti. Man aradad dunya fa'alaihi wa man aradal akhirah fa'alaihi wa man aradahuma fa'alaihi. Barang siapa yang pengen hebat sukses di dunia, hendaknya dia punya ilmu. Dan barang siapa yang ingin hebat sukses di akhirat, hendaknya dia berilmu. Dan barang siapa ingin bahagia di dunia dan sukses di akhirat, hendaknya didasari dengan ilmu. Maka masuk pesantren itu insya Allah solusi bagi peradaban masyarakat yang sudah mulai rusak. Ketika moral bangsa sudah hancur, ketika moral masyarakat sudah turun, satu-satunya jalan keluar adalah memasukkan anak ke pondok pesantren. Insya Allah setelah keluar dari pondok pesantren, mereka akan siap mengabdi kepada masyarakat, siap mengabdi pada bangsa dan negara, bahkan siap berbakti kepada seluruh dunia ini. Amin. Maka saya sangat berbahagia berkumpul dengan para santri, berkumpul dengan para kiai. Lebih-lebih saya senang melihat ibu-ibu yang hadir malam hari ini. Bu, Ibu, kesini jam berapa tadi? Jam 6. Biasanya 7:30. Ibu-ibu tidak bisa diganggu gugat karena sudah acara ikatan cinta. Dulu sebelum ada film Ikatan Cinta, HP saya, HP istri saya, gambar saya semua. Setelah film Ikatan Cinta keluar, foto HP istri saya, foto saya dihapus semua, diganti sama Mas Al. Beci saya. Balas dendam. Akhirnya foto istri saya hapus semuanya. Saya ganti dengan Andin. Babalah pada paling tinggal gila pada ten. Nah, ti, nor, deh, su, nah. Pada kapij ya. Aduh, mas, nanti jam 7:30 jangan diganggu gugat ya. Kenapa dek? Mas Al kok.
ngaraci pepeyar kaki sih. Ngalah Quran deh. Nah. Tuaki anak. Doakan sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi anak saleh, jadi anak yang berbakti bagi agamanya Gusti Allah, jadi hamba yang saleh, jadi umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau aku sudah meninggal dunia, anakku yang bakal ngedoakan. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita sudah menghadap kepada Allah Rabbul Jalil, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu anak-anak kita mendoakan kita. Kalau tetangga mungkin hari pertama sampai hari ke-7, mungkin sampai hari ke-40, mungkin sampai ke hari 100. Habis itu bye-bye. Tapi kalau anak solih dimondokkan ke pesantren, diajarin sama Kiai Abdullah, sama Kiai Nasiruddin, sama Kiai Mustafa Kamal, insya Allah nanti kita mati anaknya mendoakan kita. Malaikat datang, man rabbuka, tunggu dulu. Kenapa? Anak saya kirim wesel, anak saya transfer doa malaikat, namanya Abdullah. Namanya Abdullah, dia pernah mondok di pesantren Raudatul Firdaus. Nama anak saya namanya Muhammad Rokib, Badar Rokib. Benih wali kau kan tahu. Oke, panjang kam kapi wali ke hari kena itu. Nopo nih kalau Pak Kiai, saya ini saking capeknya Bu. Betul kata Kiai Nasiruddin. Kiai Nasiruddin sampai tanggal 21. Saya itu insya Allah sampai tanggal pertengahan Maret ya. Menjelang bulan puasa saya bilang sudah suruh tutup jadwal itu. Kenapa? Ya Allah, bukan saya tidak mau berdakwah, jarang ketemu istri. Kiai Nasir kelak nas manasin boleh. Mangkana tang bini dua kana. Njak pola abadi stati nomor telok di nari ya. Iya gue repot nah. Ceng cuma kobil tu nikah nah. Masalah pengolok pada Kiai Mustafa panesah sa mau temu lekuk ya. Lah inilah Pak, hidup kita ini sebentar. Suatu masa sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat terbaik beliau di bidang ilmu fikih, namanya Ibnu Umar, atau sebenarnya Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah salah satu sahabat muda Rasulullah selain Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas itu paling fasih dan paling faham tentang ilmu tafsir Al-Quran dan ta'wil. Ada lagi namanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang satu bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Umar bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyentuh pundakku. Wa qala, dan Rasulullah kemudian bersabda kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing, aw abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan setelah itu Ibnu Umar berkata, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an ketika memaknai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika pagi hari sudah sampai kepadamu, jangan pernah menunggu datangnya sore. Dan ketika sore hari, jangan pernah menunggu datangnya subuh. Sebab apa? Hidup kita ini singkat. Hidup kita ini sementara. Kita ini orang asing di sini. Dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya sedang berlayar. Hidup ini adalah pelayaran kita.
Dan akhirnya kita akan kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kekal. Kita pasti akan dikembalikan oleh Allah ke tempat asal kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita selamanya di dunia ini. Kita hanya menumpang lewat saja, kata Rasulullah. Masa yang Allah berikan kepada kita tidaklah banyak. Maka pergunakanlah itu semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kunci ibadah itu adalah salat. Salatnya baik, semuanya akan baik. Tapi kalau salatnya rusak, akan rusak semua amal kita. Jangan rusak sedekah kita karena kita tidak salat. Zikir kita akan rusak karena kita tidak salat. Puasa kita menjadi percuma karena kita tidak salat. Haji, umrah kita, dan semua amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, semuanya akan menjadi sia-sia jika di dalamnya tidak ada salat. Kalau kampung ini sudah dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, masjidnya dipenuhi, maka Allah tidak akan segan-segan menurunkan nikmat besar. Miskin, boleh jadi kita menikmati kemiskinan, tapi apalah arti kemiskinan dibandingkan dengan rasa bahagia kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapalah arti dunia ini kalau di dalamnya tidak ada kebahagiaan? Kebahagiaan dan ketenangan adalah tujuan kita, dan ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan kalau di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil qiyamah, kelak di hari penghitungan, di saat amal baik buruk kita ditentukan oleh Allah, di saat seluruh manusia akan dihitung amalnya, semuanya diawali oleh salatnya. Kalau salatnya sudah ada, akan dihitung oleh Allah melalui malaikat. Sebab kata Nabi, amal pertama kali yang akan dihitung oleh Allah di hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau salat kita baik, maka insya Allah seluruh amaliyah kita akan menjadi baik. Maka kemudian Ibnu Umar melanjutkan kalimatnya, khud min sihhatika limaradika. Pergunakanlah sehatmu demi sakitmu. Sakit itu suatu hari akan datang. Banyak orang yang kemudian sakit di rumah sakit berdoa kepada Allah akan diberikan sehat, padahal kesehatannya yang panjang tidak pernah dipergunakan sebaik-baik mungkin. Yang berikutnya kata Ibnu Umar, wa hayatika limautika. Pergunakanlah hidupmu untuk matimu. Karena mati tidak pernah bertanya kepada kita siap apa tidak. Mati tidak pernah bertanya berapa umurmu. Kalau muda engkau tidak akan mati. Tidak. Malaikat juga tidak akan bertanya apakah engkau sudah taubat atau tidak. Karena orang yang sedang bertaubat mati, yang tidak taubat pun mati. Mumpung kita malam hari ini mengingat kembali pentingnya salat melalui sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Kiai Nasiruddin tadi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji' ilallah wada' ghairahu. Kembalilah semuanya kepada Allah, wada' ghairahu, tinggalkanlah yang lainnya. Karena selain Allah adalah kebatilan, dan kebatilan pasti akan musnah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kiai Nasiruddin, kalau malam hari ini sudah sebegini ramainya, bisa dibayangkan besok subuh masjid kita insya Allah penuh sampai keluar. Maksudnya Pak Ustadz, sholatnya di luaran semuanya. Bagaimana kita berharap Allah akan menurunkan rahmat? Maka kata Allah, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustai itu semuanya. Maka kemudian Allah tidak segan-segan menurunkan siksa. Siksa itu bukan hanya berupa angin topan puting beliung. Siksa yang paling berat adalah kesempitan hati.
sempitnya pikiran, sempitnya rezeki, sempitnya hidup. Kenapa? Karena kita lupa dan lalai kepada Allah. Maka orang yang lupa dan lalai kepada Allah, Allah tidak segan-segan akan melupakannya. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih mampu, masih bisa mendengarkan suara imam, masih mampu mendengarkan suara muadzin, masih mau mendengarkan suara imam dan muadzin, itu sudah luar biasa. Menunjukkan hatinya masih sehat, menunjukkan hatinya masih hidup, menunjukkan hatinya itu masih sempurna. Mulai besok pagi kita ramaikan masjid ini. Rak'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ketika waktu fajar, maksudnya salat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Ponakan saya Ustadz Dahlan masih jadi satpam? Masih. Kenapa nggak jadi satpam masjid? Nggak dapat gaji. Tapi saya yakin dan percaya, mudah-mudahan Ustadz Dahlan ini masih berkenan jadi imam di sini. Tapi jadi imam, hati-hati. Jangan sampai nanti cerita kayak Nasiruddin tadi. Boleh saya minum? Nah, kalau tak boleh saya balik. Diperintah ya. Enggak, sebentar ya, sebentar. Jadi imam itu menentukan kualitas sholat berjamaah. Sebab sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajat." Salat berjamaah itu pahalanya lebih baik dibandingkan dengan salat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Dulu ada seorang imam besar, dulu ada seorang ulama. Ulama ini tidak pernah berhenti salat berjamaah. Sampai kemudian ketika dalam istiqomahnya, tiba-tiba waktu Isya datang tamu. Berat bagi ulama satu ini. Berat bagi ulama ini untuk meninggalkan salat berjamaah. Tapi kalau ditinggalkan, waktunya sudah mepet. Dan satu kali beliau tidak salat Isya berjamaah menyebabkan beliau begitu sedih. Akhirnya beliau berikan pengumuman, siapa yang mau jadi makmum saya? Siapa yang mau jadi makmum saya salat berjamaah? Salat berjamaah Isya satu kali, saya beri dia 100 dinar. Yang penting mau jadi makmum saya. 1 dinar itu hari ini kurang lebih 2 juta, Pak. Kali 100 jadi berapa, Pak? Banyak. Ya bitong berapa banyak judul. Angkau suruh bitong tibi. 2 juta Kiai Nasir. 2 juta kali 100 berapa? 200. Kira-kira kalau ada kiai seperti itu di sini mau? Kiai Mustafa pengumuman, yang mau jadi makmum saya bayar 5 juta, mau? Tak ala kok kabi nunggu Kiai Mustafa. Bila siapa aja ke kiai? Kulit teti makmum mah. Saking beliau tuh sedih kalau sampai meninggalkan sholat berjamaah dan tiba-tiba beliau ketinggalan. Bukan meninggalkan, ketinggalan. Beda dengan meninggalkan dan ketinggalan. Akhirnya beliau itu membayar 1 orang hanya untuk jadi makmumnya dengan membayar 100 dinar emas. Ini menunjukkan apa? Betapa luar biasanya orang yang terbiasa sholat berjamaah. Maka hati-hati para imam. Kualitas imam juga menentukan tenangnya sholat. Imam harus melihat ke belakang, betul kata Ki Nasiruddin tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memimpin sholat jamaah atau jadi imam, beliau selalu melihat ke belakang dan beliau biasa menggunakan beberapa kalimat istawu wa tarasu wa la takhtalifu. Ada kalanya beliau menggunakan kata istawu sawwu sufufakum. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Ada kalanya beliau mengucapkan kalimat istawu wa tarasu wa suddul khalal. Banyak sekali, ada sekitar 20 lebih riwayat yang menunjukkan apa? Bahwa setiap kali Rasulullah memimpin sholat berjamaah, beliau melihat ke belakang, melihat siapa yang sedang menjadi makmum saya. Apakah orang tua,
Apakah orang tua semua? Apakah anak muda semuanya? Apakah orang yang sedang bepergian? Dan kemudian kualitasnya ditentukan di situ. Apakah sholat saya perpendek atau sholat saya bisa saya perpanjang? Suatu hari Kiai Nasiruddin memimpin sholat subuh. Kiai Nasiruddin lupa siapa yang jadi makmum. Ada dua makmum, yang satu pintar, satu oon. Kiai Nasiruddin lupa, nggak ngelihat ke belakang, main takbir aja. Allahu Akbar. Ada pejang Madinah dia. Bismillah. Boleh minum? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara membaca imam seperti tadi itu disebut dengan tadwir. Yang pertama disebut tartil, yang tadi ngaji. Tartil itu pelan dengan tempo yang baik. Yang barusan itu tadwir. Boleh imam memilih tartil, boleh memilih tadwir. Yang tidak boleh itu yang ketiga, hadar. Seperti apa bacaan imam yang hadar? Itu biasa kita temukan sholat tarawih. Itu di kampung CP Alina. Mulai dari takbir, kecepatan sholatnya 390 km per jam. Sebab kalau imam seperti Kiai Mustafa ngimamin di sini, insya Allah jamaahnya pada pulang semua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu hadar. Jadi tadi Kiai Nasir lupa siapa yang di belakangnya. Tiba-tiba yang dibaca rakaat pertama surah Al-Baqarah. Berapa juz? 2,5 juz. Setelah juz pertama selesai, jamaah yang kedua angkat kaki sebelah. Yang khusyuk ini anteng karena tahu. Tapi lama-lama setelah juz kedua, makmum yang oon ini colek. Bang, oh bang, bila selesai Kiai Nasir nih bang? Tenang dia, ndak masalah. Bang, aku nanya bang, ini surat apa namanya? Panjang kali Kiai Nasir nih. Lama-lama tak sabar nih. Kau nih. Orang sholat tak boleh ngomong. Ini barusan abang ngomong. Aku jawab ja. Setelah selesai, hampir selesai dia nanya, bang, ini surat apa panjang kali bang? Al-Baqarah. Al-Baqarah apa bang? Sapi betina. Allahu Akbar. Sapi betina jak panjang bang, apalagi sapi jantan ya. Dah selesai rakaat pertama, tinggal rakaat kedua. Yang pintar tadi kan tahu kalau yang kedua surat yang dibaca Al-Fil. Al-Fil itu pendek. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang oon nanya, ini surat apa lagi nih bang? Udah cemas dia, takut sudah. Jangan lebih panjang lagi nih. Ini surat apa nih bang? Al-Fil. Apa Al-Fil bang? Gajah. Astaghfirullahaladzim. Saya balik duluan bang ya. Yang sapi jak panjang apalagi gajah bang. Ini menunjukkan apa? Bahwa sholat itu sulit, sholat itu rumit, khusyuk itu berat.
Wasta'inu bis sabri was salat. Wa innaka lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annakum ilaihi raji'un. Gitu. Jadi katanya Gusti Allah sampun ngendikan, Pak, bahwa sebenarnya salat itu harus menjadi penolong bagi kita. Dan kita harus sabar karena salat dan kesabaran itu adalah penolong hidup kita. Awali hidup kita dengan sujud kepada Allah yang disebut dengan salat subuh. Kalau perlu diawali dengan salat tahajud, salat sunnah, qabliyah. Setelah itu kemudian sujud kepada Allah, salat subuh. Awali hidup kita dengan sujud kepada Allah. Insya Allah nanti di akhir hidup kita menjadi manusia yang husnul khatimah. Tapi salat memang berat kata Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annakum mulaqu rabbihim. Orang yang punya keyakinan bahwa ketika sholat kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama itu sampun ngendikan, Pak, bahwa niatnya orang sholat itu hakiki niat niku madhep nang Gusti Allah. Paham maturana? Mun tak pahami kebalik adu malam. Hakikatnya niat itu adalah keyakinan hati bahwa dia sedang menghadap kepada Allah. Kita tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Dan ketika kita membaca dalam sholat, hakikinya sebenarnya kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi waktu saya? 15 menit lagi. Hah? Insoro aja moleng kok biar ke. Boh. Sakit ini kayak acara mesepi alinar ya. Orang salat itu hakikatnya sedang menghadap kepada Allah. Kalau kita mau ketemu camat itu susah, Pak. Deg-degan. Pak Kiai biasa ketemu bupati, wakil bupati, pasti pakai Mustafa, pakai baju baru. Kalau perlu wangi-wangian. Dari pagi sudah dibuka suratnya. Kepada yang terhormat Kiai Haji Mustafa Kamal, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Firdaus, CV Alina, Kampung Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Wah, cek lanjeng ah. Deg-degan beliau ini. Wah, saya harus menghadap Pak Gubernur. Kalau perlu pakaiannya disetrika dulu. Sepatu kalau perlu disemir dulu. Kalau perlu sepatunya disetrika dulu. Entar kena kerja Kiai. Saking apa? Karena akan menghadap gubernur. Lebih-lebih dipanggil sama presiden. Deg-degan, Pak. Bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, malah kita cengengesan. Allahu Akbar. Sami Allah. Ya kira-kira apa? Allah itu zat yang menciptakan kita. Allah itu pernah mengatakan dalam hadis qudsi ketika ada malaikat Allah yang menahan doa seseorang sampai 4 kali. Maka kata Allah, khalaqtuka biyadayya wa rabbaituka bi ni'mati wa tukhalifuni wa ta'sini faraja'ta ilayya wa ana al-ghafur. Hal tajidu ilahan mithli? Aku itu yang menciptakan kalian, kata Allah. Setelah aku ciptakan kalian, aku cukupkan kalian, aku hidupkan kalian dengan nikmatku yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, aku cukupkan untuk kalian. Wa tukhalifuni, tetapi kemudian kalian berkhianat dan berpaling dariku, kata Allah. Wa ta'sini, tidak cukup berpaling, malah kalian bermaksiat kepadaku, kata Allah. Faraja'ta ilayya, tapi kemudian setelah itu kalian kembali kepadaku, kata Allah. Dan kalian bertaubat melalui salat kalian, melalui sujud kalian.
Anal Ghafur. Aku adalah zat yang maha mengampuni. Maka kata Allah, hal tajidu ilaham mithli. Apakah kalian akan menemukan Tuhan yang sebaik aku? Tidak mungkin kita menemukan Rabb. Tidak mungkin kita menemukan ilah. Tidak mungkin kita menemukan yang bisa kita tuhankan kecuali Allah Rabbul Jalil, zat yang maha baik. Maka yang terakhir di ayat ini, wa annahum ilaihi raji'un. Mereka punya keyakinan, orang yang sholat yang khusyuk punya keyakinan bahwa suatu hari pasti aku akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholatnya dijaga. Orang yang terbiasa menjaga sholatnya, Allah akan menjaga dirinya. Orang yang mencukupkan sholatnya, Allah akan cukupkan semuanya. Orang yang terbiasa sholat dan sujud kepada Allah, sedikit pun dia tidak pernah bersedih. Kayak Mustafa tidak pernah susah, kayak yang lain tidak pernah susah, karena hatinya sudah terpaut kepada Allah. Ketika hatinya terpaut kepada Allah, maka Allah akan menanggung segalanya. Ibu-ibu, mulai besok jangan lupa yang dekat-dekat masjid minta izin sama suaminya untuk sholat ke masjid. Kecuali memang suaminya tidak mengizinkan, maka suami punya tanggung jawab untuk menjadi imam di rumahnya minimal 1 kali dalam sehari semalam. Pak, sering jadi imam Pak di rumah Pak? Ustadz Dahlan sering jadi imam di rumah? Oh, kalau saya percaya. Ponaan saya Dahlan biasa jadi imam di rumah, imam duhur. Manda teh geding. Asnari biasa jadi imam. Monsopu sujud berapa kali nih? Jangan ngetes. Nah, saya hanya sekedar mengingatkan. Saya tidak sedang mengingatkan kepada yang lain. Saya sedang mengingatkan kepada diri sendiri. Ten, kini ngakiten, sudah, nah, nor, ti, wi, apa boleh? Deh, mar, tun. Ini aki. Sebelum saya tutup, odi ceper celeper. Bahasa Indonesianya celeper apa Pak? Celipir. Tak bisa lama-lama saya Pak Kiai. Macam malah pada lapar magi gula mereka. Panitiane cek saran ya karena turun dari mobil suruh ceramah. Cobalah kator lengki dimin kiai ada kan nyaman. Arya celok. Ah, ini terpanik Ustaz Dahlan re. Begini Bu, ode cepir celipir. Suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga seorang perempuan, rajin sholatnya ya Rasul, rajin sujud, banyak dia sedekah, banyak dia membantu orang lain, ahli zikir, ahli puasa, ahli ibadah yang lain. Tapi dia itu ya Rasulullah, cerewet mulutnya. Celeper bencelewet apa boleh? Selain dia beda boleh? Hah? Ya comel ku tak ada dul. Celeper Rasulullah. Mana tungging ro? Apa litek ya Rasulullah? Tomanan. Apakah dia masuk surga ya Rasulullah? La khaira fiha bal hiya min ahli nar. Tak kira masuk surga. Perbanyak sujud nah, perbanyak sujudmu, perbanyak ibadahmu, perbanyak sedekahmu. Tapi kamu nyakitin hati orang lain dengan lidahmu, tidak pantas kamu masuk surga. Ayo, kakek dia. Saya kutung yang pertama, lakin nah. Lakin kakek beri ban pas minggu su 500. Aduh bentang laki 100 su. Ambuaki laku dia. Mun laki na anu iya iko. Mungkin Mustafa baik su iko. Banyak pes nur su iko. Satu nging sampai de jero. Dei.
Iya tak nak. Engkau tahu kabeh sepe alinaris bu iko. Rasa beda engkau iko. Pantabuk pak. Aduh. Aja. Lo berapa jeng jaga? Allah, kula mari bojong ya Allah. Tahan lu ya Allah. Minimal 2 jam iko. Aduh, lah tak mampu. Jaga sandaya iko. Arah apa su? Aduh iko. Kakek tahu su. Kodung sayang kuin Norjo. Arah apa? Kuki majer iko. Banyak aja banyak. Ambuin. Ambui. Cek atuh ngingan orang mata kerdei. Aduh su, aja dah cokom kau ben kaki su. Reng lain tak tahu. Iu dada cuma ben kau yang dah. Ambuin. Saya ketunging kiaina. Aduh mun rajin ke Mustafa ye. Allahu Akbar ya Rab. Ambuin. Kaki jia tungi ngaji itu mau malaikat posot kaki. Ambuin. Ampun. J. Sampun nggih. Aduh, mau nengak ya Allah, ring sepe alinari ya. Allah, nampu maca syahadat cak cokop sekalian, 1 sekali kaki jia. Tomanan. Nguncung kiai. Lo beri kiai ini kerasan. Aduh mun ke Muhsin juga na ego. Arapa? Odi teng megenteng PC Wandi jual. Sajen ki Nasir jo. Kok tahu abi? Alah ego. Surbani pale. Alah ego. Ego tunging kiai na. Udah lah tak nolongin. Kamu dekat ke Mustafa. Aduh, mungkin Mustafa karena deh. Arah apa? Mobil banyak. Nih kemungguan. Lam anu Pak nggih. Nih saya sampaikan ke orang-orang saya ini loh Pak. Ketumanan. Jarene wong Jawa tuman. Kepa daerah colon roh. Lembu. Udah tak nolongin ke pondok saya pemareh. Marah apa sekali tenden, tende, nasu, ambu egem, igam can melaju nero. Pedih. Mana lah tak tungi ngoreng ngedok. Bejeng magi banyak, sujud magi banyak. Dek bambunya kita tanggana pada por bi malaikat. Lah ini anu Pak, mumpung saya dikasih waktu ini, saya ingetin, saya sebentar lagi mau pulang ini. Kok garang sekali ceramahnya malam ini? Ising lapar. Ceramah dari lapar, kamu kan ngari ya lah. Mbak ada makai Nasir ya dari Bupati. Men saya lagi sama pong santen, iyalah celot anu ciagi ya lah. Saya nggak gini ngaki. Terutama kan penakan saya poi kompoi saya sebagai CP Alina ambuin nggak gelak roh. Cek ngembane ketunging. Lagi pas nari manas udah jam memantuan nih kok bang koto saya pemare. Tahunnya ada tayon jangan kia iko. Kalau nambui saya nyambung re. Sengkok lebih wajib ke benah daripada orang lain. Paham ri? Noro agilan. Punten mantuan tak noro nyambung. Kian nampo mitong hasil lah. Oh lah bener wah. Punten kalau mantuan cuma masuk hun. Ambuin. Siampo masang nomor ambuin. Orang ngampo masang nomor ampo tak kerjat mak. Pan orang labuh sepeda motor kui tolongin. Kabeh saya teku. Aduh berempian nih. 4, 5 petok belu keluar lagu reh positif nih. Ajilah kau nareng CP Alina. Siantan pada nempuki yang ngaji ya. Udah ambuin.
Oreng, Mak. Ngapunten nggih, Pak, nggih. Nggih. Kula badhe anu ka orang Madura nih kula, Pak. Orang Madura nih angel, Pak. Tahu angel? Grelek ero. Orang Madura nih angel, Pak. Orang Madura ini kalau soal puas ya Pak ceramah orang Madura nih, Pak. Pernah suatu hari sebelum saya tutup, orang Madura nih bawa pickup dari Madura, ditilang di Surabaya. Prit prit. Pinggir, Pak. Kaget yang sopir. Waduh, salah apa saya, Pak? Pinggir, Bapak melanggar peraturan. Mananya, Pak? Bapak tahu kesalahan Bapak? Ya belum lah, kan Bapak belum ngomong. Begini, Pak. Bapak dari mana? Dari Madura. Oh bukan, Pak, bukan dari Madura. Saya dari Sampang. Ya Sampang kan Madura, Mak. Jadi kesalahan saya apa, Pak? Pickup itu kendaraan bak terbuka. Tidak boleh membawa orang kecuali barang. Jadi sopir Madura tadi itu pickupnya penuh dengan orang. Oh, cuma itu, Pak. Bapak bilang apa tadi? Bapak melanggar peraturan lalu lintas pasal sekian, pickup tidak boleh membawa penumpang orang. Aduh, Bapak nih tak paham. Yang di belakang tuh bukan orang, Pak. Siapa? Mertua saya, istri saya, menjadi saya. Kan bukan orang itu, tretan saya. Saya maksud polisi yang namanya manusia kan orang. Pengertian orang Madura, orang. Benereng lain jua. Aju tang menjadi, tang lebar, tang matoa. Wah, lama-lama debat sama orang Madura, kalah polisinya. Ya udah, Pak, terserah Bapak. Negara ini punya Bapak kok. Wah, debat sama orang Madura itu angel, Pak. Itu tadi, gede. Taning tel potel roh. Potel ke kanan beli boleh. Nah, biar jelas ini. Saya nggak masjid para bangunah. Kapan mau dibangun, Ustaz? Oh, di belakang. Alhamdulillah. Sudah selesai apanya, Ustaz? Oh, baru rengka. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu mau berinfak di jalan Allah ke masjidnya. Cere. Beri seibu ketunging 5 hari. Pada beri 1 juta. Tulis, Pak, ya, itu hamba Allah. Hamba Allah, Bu? Iya, hamba Allah. Nah, udah ditulis hamba Allah. Hamba Allah, CP Alina 1 juta rupiah. Itu saya, Pak. Pan hamba Allah pas saya. Udah, ibu-ibu yang membangun masjid Allah, yang menyumbang hartanya di masjid ini, insya Allah kelak di akhirat Allah akan membangunkan istana buat ibu-ibu semuanya. Yang tidak bisa menyumbang bahan, nyumbang makanan. Tidak bisa nyumbang makanan bagi orang yang bekerja, nyumbang tenaga. Tak bisa nyumbang tenaga, nyumbang doa. Tak bisa nyumbang doa, mati wailah. Tak bisa, tuh lah tak bisa. Selesai urusan. Udahlah tak bang nyumbang ki ketunging boleh. Aja sebahaya. Ustadzah lan contong raja jua. Apa? Siapa saya tak tahu Udah ambuin ya. Muntro selamat odi beneng akhirat. Matur seporah. Jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah, karena saya masih banyak kegiatan, insya Allah besok kita di mana? Di HKU, besok saya di HKU, dan pada hari Kamis saya perjalanan ke Ketapang sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 15, kemudian pulang ke Pontianak, tanggal 14 pulang ke Pontianak, dan setelah tanggal 15, 16, 17 nanti kita sampai di Padang Tikar, dan insya Allah nanti terakhir itu di sekitar Sungkubang. Karena kita punya jadwal sampai pada tanggal 5 sampai tanggal 7 April. Sebenarnya sama dengan Ki Mustafa, tentunya Mustafa capek, Ki Nasiruddin juga capek, insya Allah saya pun juga capek. Tetapi ketika saya mengingat bahwa ini adalah kewajiban kita sebagai muslim untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan, maka insya Allah Ki Mustafa juga punya tenaga ekstra, Ki Nasiruddin punya tenaga ekstra, kemudian Ki Abdullah, kemudian Ustadz Dahlan,
Kiai Mas'udi juga punya tenaga ekstra karena punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berbuat baik, beramal soleh di jalan Allah, pahalanya adalah jannatul ma'wa, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dijauhkan dari siksa alam kubur, kita akan dijauhkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Para pendiri-pendiri masjid ini pun mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita semuanya. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kita bersama-sama meminta doa kepada para kiai, kepada ulama yang ada di sekitar kita. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.